Beginilah sekolah akademi kebidanan pemerintah Kota Tebing Tinggi di atas tanah seluas 2 hektar bertempat di Jalan Gunung Losor, Kota Tebing Tinggi. Kedepan akan dijadikan sebagai tempat perkuliahan Fakultas Kesehatan Kota Tebing Tinggi yang merupakan cabang dari UINS Sumatera Utara. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekdako Dimyati Eshos MTP saat dilakukannya pertemuan dengan Rektor UNSU Profesor Saidur Rahman MAG Selasa 23 Juni 2020. Pertemuan tersebut juga membahas perihal tindak lanjutan dari kerjasama antara PEM Kota Tebing Tinggi dengan pihak Universitas UNSU Sumatera Utara. Pemerintah Kota Tebing Tinggi juga bersama dengan Kementerian Agama Yogyakarta juga telah menyepakati hal tersebut guna meningkatkan kualitas pendidikan serta SDM masyarakat yang ada di Kota Tebing Tinggi. Sedikit kita lihat bersama kurangnya perawatan di sana sini, padahal di dalamnya masih ada sekitar 20 siswi. Ini asrama penginapan, Pak, ya? Iya. Di tempat mereka menginap siswa ya. Ini daya tampungnya berapa? Dan inilah Pak? Asramanya. Sebenarnya kalau dulu ya masih aktif-aktifnya 40 siswa ya. Misalnya AB kan 40A, 40B gitu. Oh. Jadi 80 lah gitu. Saat ini tinggal 20 ya. Tinggal 20. Menurut keterangan dari security, keadaan yang tidak terawat begini minimnya daripada pekerja yang dikelola hanya 1 orang katanya. Ini merupakan bangunan masjid yang dahulunya sewaktu masih ramai mahasiswinya digunakan sebagai tempat ibadah, dan terlihat sedikit ada kolam dengan kondisinya seperti ini. Luasnya area daripada Akademi Kebidanan PEM Kota Tebing Tinggi ini beserta gedungnya dirasa sangat layak sekali menurut Sekdako Dimyati bersama dengan Kamlan. Intinya, sekilas tanggapan dari para pengamat yang ada di Kota Tebing Tinggi. Ketua DPR, Sekda, dinas terkait, juga kepada Kajari Tebing Tinggi. Di dalam arti kata sudah kita coba berulang-ulang, melalui surat pun sudah pernah, melalui mensos pun sudah, WA, dan mereka selalu menolak Pak untuk ketemu dengan berbagai macam alasan. Jadi dalam arti kata Pak, ini kan kita mau pertanyakan, jangankan kita bilang tahun 2019, tahun 2011 sampai 2019 pun kita kepingin mempertanyakan, sebab kita pun mempunyai data yang intisarinya kita mau share bahwasanya apa artinya input dan output tentang APBD dan kinerja di dinas-dinas ini. Ini seperti stagnan, dalam arti kata belum ada perubahan yang cukup mengesankan lah gitu. Apalagi terkait kata abang tadi masalah Akbid. Akbid ini sudah cukup lama bermasalah. Dan sekarang saya dengar sudah alih fungsi kepada provinsi. Jadi alih fungsi bidang gimana dia sebetulnya? Penyerahan aset ini gimana penyerahannya? Dan ini Akbidnya untuk dibina kembali kapan dan bagaimana aturannya? Nah, jadi ini kita bingung kan Bang. Dan kita sayangkan begitu banyak anggaran APBD. Mulailah kita bilang 2011 sampai 2019 itu ada terdeteksi berapa miliar, berapa puluh miliar. Itu pasti ada, kita lihat nanti. Mulai pelaksanaan untuk penggunaan operasional selama ini itu begitu banyak. Namun input output itu belum bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi apalagi kita bilang ketua DPR yang sudah kita coba berulang kali. Dan kita sudah pernah ketemu untuk berbincang bahwasanya kita ingin memberikan masukan kepada ketua DPR sebagai wakil rakyat
Kota Tebing Tinggi. Jadi kita kan memberikan masukan itu positif, namun kenapa mereka cenderung menilai kita seakan-akan kita kritis? Nyatanya kan kita kan melihat administrasi Pemko itu kan jadi bisa katakan bobrok lah bang, belum ada perubahan lah dari dulunya sampai sekarang. Jadi harapan Bapak bagaimana Pak? Ya harapan sebagai kita pejabat, kitanya itu harus bisa buka pintu lah untuk membuka celah. Dalam arti kata semua orang punya kelebihan, bukan kita bilang katakan kita itu pintar, bukan, tapi sedikit banyaknya pun celah-celah itu bisa kita ajukan kepada wakil rakyat dan bukan harus ke penegak hukum. Sebab Kajari saat minggu yang lewat sudah kita ketemu, dia buka pintu tentang mengenai kasus ini. Di welcome lah ya sifatnya. Welcome dia. Tapi alangkah baiknya, dalam arti kata kita bilang, kita kan belum tahu di mana kendala ini semua. Jadi kan kita mau bicara dari aturan hukum, gimana ini bisa terjadi, output inputnya ini, dan sekarang akhirnya begini. Nah, itu kita belum bisa ngambil kesimpulan pasti. Itunya Pak. Oh, jadi makasih banyak Pak atas daripada konfirmasinya. Eko Saputra melaporkan dari Tebing Tinggi.